saya akan menyampaikan mengenai basis data dengan materi itu cardinality constraint, participation sama weak entity gitu ya, entity yang lemah. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungannya dengan kasus yang saya gunakan gitu. Yaitu kasus saya ini namanya pusat oleh-oleh. Lanjut. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita kenali dulu ya artinya itu apa pengertiannya. Jadi kardinalita itu adalah batasan jumlah hubungan satu entitas dengan entitas lain. Jadi dalam sebuah hubungan antar entitas itu ada jumlahnya gitu, ada jenis-jenisnya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama itu one to one, kemudian one to many, many to one, sama many to many. Banyak ke banyak. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat dari contoh kasus yang saya gunakan. Nah, di sini ya pelayan di sini kardinalitasnya itu many to one terhadap transaksi. Kenapa seperti itu? Karena banyak pelayan bisa memiliki satu transaksi seperti itu. Dan kemudian di sini pelayan ke oleh-oleh itu one to many gitu. Satu pelayan bisa mengakses gitu ya banyak data dari entitas oleh-oleh ini, oleh-oleh ikan gitu. Begitupun dengan oleh-oleh perusahaan. Jadi di sini one to many, satu ke banyak. Nah, yang ketiga di sini many to one. Nah, tiap oleh-oleh ini kan masuk ke transaksi gitu ya. Kardinalitasnya itu many to one karena dalam satu transaksi ini bisa memiliki banyak dari entitas oleh-olehnya begitu. Jadi kan nanti di dalam oleh-oleh ini ada pisang sawit, pisang apa gitu. Jadi banyak data ini bisa ke satu transaksi seperti itu. Nah, ini kardinalitas limitnya. Nah, yang pertama ini kenapa bentuknya 0 titik-titik bintang gitu ya. Nah, ini 0 ini itu batas minimum ya. Ini batas minimum, ini batas maksimum. Ini batas minimum, ini batas maksimal. Nah, jadi cara membacanya itu untuk menentukan ini kardinalitas many to many kah, many to one atau one to one. Jadi yang dibaca itu yang paling kanan ini maksimalnya. Jadi banyak ke satu, jadi many to one begitu ya. Penjelasannya sama seperti yang tadi gitu. Jadi yang kanan ini batas minimalnya, ini maksimal gitu ya. One to many, one to many, many to one. Oke, paham? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu partisipasi. Adalah partisipasi dari suatu himpunan entitas di dalam satu himpunan relasi gitu ya. Di sini ada 2 macam teman-teman, yaitu total partisipasi diindikasikan dengan double line gitu ya, 2 garis, adalah semua entitas pada satu himpunan entitas dapat berpartisipasi dalam setidaknya satu hubungan relasi pada himpunan relasi. Semua entitas atau setiap entitas pada satu himpunan berpartisipasi dalam setidaknya satu hubungan relasi. Itu total ya. Dan kemudian ada 2 itu parsial. Parsial partisipasi itu diindikasikan dengan single line dari 1. Hanya beberapa entitas yang mungkin bisa berpartisipasi dalam satu relasi dengan himpunan relasinya. Hanya beberapa yang mungkin gitu ya. Mungkin bisa juga tidak sama sekali gitu. Contohnya, contoh yang saya gunakan ini ya, di sini bisa dilihat di situ ada partisipasi total dan partial. Maksudnya apakah transaksi ini di dalamnya
ada pelayan atau pelayan ini harus ada transaksi gitu. Nah, kenapa di sini total dan partial? Karena ya itu dia, total ini kan tiap relasi ini tiap entitas itu berelasi gitu ya. Dan tidak harus setiap pelayan ini memiliki atau melakukan transaksi. Makanya disebut partial, dan di sini partial yang seperti yang tadi dijelaskan di awal itu ditandai dengan single line, dan relasinya ini diberi tanda dengan tanda ketupat gitu ya, tapi double gitu. Nah, begitupun yang lain di sini partial dan oleh-oleh. Partial dan oleh-oleh ini total. Jadi tidak harus gitu ya, setiap pelayan ini tidak harus setiap pelayan menjual oleh-oleh gitu. Maksudnya menjual ini tidak harus setiap pelayan ini memilih data oleh-oleh, tapi setiap oleh-oleh memerlukan penjual gitu, memerlukan pelayan untuk menjualnya, seperti itu. Nah, itu dengan transaksi gitu ya. Di sini partial ke total. Oke. Lanjut. Weak entity gitu ya. Entitas yang lemah. Nah, jadi teman-teman, entitas yang lemah itu entitas yang keberadaannya itu bergantung dengan keberadaan entitas lain gitu. Nah, dalam contoh yang saya gunakan di sini entitas transaksi ini merupakan entitas yang lemah. Nah, kenapa? Karena dalam entitas ini terdapat atau bergantung dengan entitas lain. Di sini bisa terlihat itu transaksi ini memerlukan gitu atau bergantung dengan keberadaan entitas pelayan. Kemudian juga transaksi ini bergantung dengan keberadaan entitas oleh-oleh. Nah, makanya ini disebut entitas lemah gitu ya. Dan yang lainnya ini entitas kuat. Nah, oke. Ya, sekian saja dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada yang salah, bisa langsung komen di bawah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.